Masih saya rekam Pak Osis. Oh ya, sudah. Ya. Terima kasih Pak Ubed. Baik, kita mulai Bu Happy. Saya yang jadi coach, jenengan coach dulu ya. Oke. Saya yang punya rumah, jenengan yang bertamu, betul nggih? Ya, mulai. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Wasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Happy. Iya, kelihatannya kok kurang semangat. Ada apa gerangan Bu Happy? Oke. Ini mungkin ya karena perubahan cuaca juga ya Pak. Kadang panas, kadang hujan, gitu di tubuh rasanya nih nggak begitu fit gitu Pak. Iya. Selain itu saya juga punya permasalahan nih Pak. Iya. Yang bagaimana Bu Happy? Iya. Oke Pak. Jadi di apa era Bu? sekarang ini, dalam? Kira-kira apa yang mau dibicarakan ini Bu? Oke. Begini Pak. Era sekarang itu kan, era pendidikan sekarang itu kan merdeka belajar. Iya. Nah, kita sebagai guru otomatis akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang berpusat kepada anak, menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini Pak, ini yang menjadi beban bagi saya Pak. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran saya ini, saya itu mempunyai seorang murid yang saya rasa dia itu kurang menyukai dengan pelajaran yang saya ajarkan Pak, yang saya ampu. Iya. Anak ini kelihatannya tidak begitu semangat gitu loh Pak. Nah ini kira-kira gimana ya Pak ya ini Pak? Oke, baik. Kira-kira Bu Happy ini dalam coaching ini apa yang ingin didapat dari kegiatan coaching ini Bu Happy? Yang ingin saya dapatkan tentu saja solusinya bagaimana Pak supaya anak ini bisa terlihat semangat, bisa terlihat antusias mengikuti pembelajaran saya Pak. Apakah ini semua Bu? Semua anak atau hanya tertentu atau gimana Bu? Tidak Pak, ini murid saya kelas 5 Pak. Murid saya itu berjumlah 17 anak. Yang 16 itu kan kalau pelajaran olahraga rata-rata mereka suka karena kan dilakukan misalnya di luar ruangan gitu kan. Nah ini ada satu anak Pak yang kurang suka, makanya tadi saya kan matur di awal bahwa kita tuh harus berpihak pada murid. Nah ini tadi betul saya merasa kok ada satu anak yang tidak begitu semangat, ini saya merasa gagal gitu loh Pak. Seolah-olah itu saya merasa kok tidak bisa saya itu membuat dia itu menjadi semangat, menjadi senang mengikuti pelajaran saya gitu Pak. Baik. Gitu, Pak. Iya. Jadi tolak ukurnya Bu Happy apa ini tolak ukur keberhasilannya ini? Tadi saya menyebut kata gagal, saya kaget. Keberhasilan Bu Happy kira-kira apa nih tolak ukurnya? Kalau tolak ukur saya Pak tentang keberhasilan paling tidak itu yang utama, yang pertama dia itu murid itu menyukai dulu, menyenangi pelajaran saya Pak. Iya. Ya ini ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan rasa yang antusias, rasa yang semangat, boten rasa-rasen, boten lemes, ketoke kok ora bertenaga, terus seolah ogah-ogahan seperti itu Pak. Yang pertama. Yang kedua tolak ukurnya ya tentu saja berhasil mencapai tujuan pembelajaran kan begitu Pak. Nah kalau yang pertama itu sudah tidak senang dulu, sudah tidak antusias dulu, otomatis untuk menuju yang kedua ini kan sulit Pak. Saya rasa begitu Pak. Bu Happy bisa menjelaskan apa yang sudah istilahnya Bu Happy kerjakan dalam pembelajaran di kelas Bu Happy atau ketika di lapangan. Bu Happy ini guru PJOK nggih? Nggih, Pak. Iya. Ya coba Ibu Happy. Nggih. Nah, ini merupakan usaha-usaha saya, Pak, supaya pembelajaran saya menyenangkan ya, Pak. Yang pertama, saya itu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya
menyelipkan permainan-permainan, Pak, di sela-sela materi saya, yang mengarah kepada materinya. Iya. Saya selingi dengan permainan, misalnya kok ada permainan kucing dan tikus, bintang berpindah, untuk gerak lokomotor, berlari, ini kan, Pak. Terus yang Iya. kedua ketika saya melihat anak tidak kurang fokus, saya melakukan ice breaking. Saya rasa ini sudah itu ya, Pak, ya, untuk menggugah hati anak ini saya sudah semaksimal mungkin itu, Pak. Iya. Nggih. Jadi Bu Epi sudah melakukan ice breaking, sudah melakukan menyelipkan permainan dalam pembelajaran. Iya. Terus kira-kira gini Bu Epi, keuntungan apa ini yang didapat Bu Epi dalam mencapai tujuan ini nanti? Keuntungan ya itu tadi, Pak, otomatis keuntungannya ya murid saya berhasil itu tadi. Gitu ya Bu Epi. Iya, kalau tujuan pembelajaran ini saya bisa mencapainya, murid saya bisa kan otomatis murid saya berhasil dalam pembelajaran saya kan begitu, Pak. Iya. Pembelajaran yang saya sampaikan bisa diterima dengan anak, bisa dilakukan oleh anak. Anak mempunyai nilai keterampilan yang sesuai dengan standar, mempunyai nilai pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, ngoten, Pak. Iya, betul sekali. Iya. Nah, tadi kan Bu Epi sudah melakukan ice breaking, kemudian pendekatan kepada anak sendiri, kemudian menyelipkan permainan ke dalam pembelajaran. Itu menurut saya sudah bagus Bu Epi. Itu kalau boleh tahu berapa ya Bu durasi menyelipkan permainan yang diselipkan dalam pembelajaran Bu Epi? Kalau permainan mungkin ya sekitar 10-15 menit itu saya rasa cukup, Pak, untuk menyelingi pembelajaran supaya mereka termotivasi. Itu saya rasa sudah cukup membuat mereka untuk kembali lagi ke materi supaya tidak jenuh gitu, Pak. Iya. Nah, ini kira-kira kalau melihat yang disampaikan Bu Epi tadi sudah benar loh, sudah pada jalurnya. Apa mungkin durasinya yang perlu ditambah? Misalnya dilebihkan sedikit kira-kira agar anak lebih tertarik. Nah, ini kapan Bu Epi ini kira-kira mulai untuk menerapkan rencana-rencana tadi yang Bu Epi susun tadi? Iya. Kalau rencana-rencananya ya kalau memang itu ya segera saya laksanakan, Pak. Supaya meningkatkan pembelajaran saya terutama untuk satu anak didik saya ini tadi loh, Pak. Yang kurang semangat ini tadi loh, Pak. Yang kurang antusias ini tadi loh, Pak. Kalau memang itu bisa memotivasi dia lebih semangat lagi, mungkin ya akan segera saya lakukan gitu, Pak. Apakah mungkin Bu ini ya, satu anak ini tadi ada indikasi gangguan psikomotorik atau psikis yang lainnya? Kira-kira gimana Bu Epi? Kalau psikis kayaknya enggak ada, Pak. Soalnya saya kan juga sharing-sharing dengan guru kelasnya. Saya juga cerita tentang si anak ini. Ketika saya mempunyai masalah ini, apakah dia itu memang hanya tidak suka dengan pelajaran PJOK saja, ataukah ada pelajaran yang lain yang di pelajaran yang lain seperti ini juga gitu. Ketika saya berbagi ini dengan guru kelasnya, ternyata guru kelasnya pun memberikan tanggapan bahwa si anak ini memang ketika dia mood-nya bagus, dia mengikuti dengan baik. Tapi ketika mood-nya tidak bagus, dia kembali gitu. Tapi sebetulnya anak ini anak yang cerdas, Pak, anak yang pintar. Iya. Ketika pelajaran matematika dia itu bagus sekali gitu. Tapi ketika ya seperti itu, Pak. Tapi ketika melibatkan suatu kegiatan yang bersifat harus bergerak banyak, harus
apa ya Pak, ya itu tadi motoriknya kalau misalnya dia harus itu kurang begitu suka dia Pak. Iya. Kalau Jadi hambatan yang saya rasa itu Pak hambatannya di situ. oh iya, jadi Bu Happy itu sudah bagus loh Bu, sudah melakukan kolaborasi dalam mengungkap permasalahan satu anak itu dengan wali kelas, kemudian Bu Happy bisa memasukkan ice breaking, sudah memasukkan permainan dalam pembelajaran. Nah, ini sudah langkah-langkah yang bagus menurut saya Bu, betul sudah langkah yang bagus. Nah, coba ini untuk tadi ya Bu ya, apa namanya, mungkin durasinya bisa ditambah sedikit. Gitu ya Pak ya. Tadi Bu Happy mengatakan masalah motivasi. Iya. Nah, ini kalau melihat sepintas tadi cerita Bu Happy, sepertinya kayak malas bergerak begitu ya Bu Happy ya? Betul nggih. Iya. Ya coba nanti Bu, langkah Bu Happy tadi sudah benar, sudah kalau menurut saya sudah tepat. Coba nanti ditingkatkan lagi Bu, kita istilahnya mengupdate lah permainannya Bu, mungkin bukan hanya apa ya tadi apa namanya kucing dan tikus ya Bu ya. Iya. Tadi. Ya saya rasa Pak itu. Karena saya melihat anak-anak yang kan kadang kalau permainan itu kan saya memberikan pilihan kepada anak-anak. Ayo sebelum menginjak ke materi, ayo kita melakukan permainan terlebih dahulu. Itu kan juga pilihan dari mereka gitu Pak. Maksudnya dari anak-anak itu tadi. Pilihan, ayo Bu, ini dulu permainan ini hitam hijau atau apa itu mereka yang memilih gitu. Nah, nanti saya mengikuti mereka gitu. Kalau misalnya saya yang itu ya kan bintang berpindah, jawab Bu, bosan Bu. Lah mereka lah yang memilih itu Pak. Oh begitu. Lah ini sudah bagus loh Bu. Artinya langkah-langkah jenengan ini sudah istimewa, sudah tepat. Tinggal ini saja ya Bu ya, diupdate sedikit, kemudian diterapkan. Lah ini kira-kira ukuran keberhasilan rencana ini menurut Bu Happy gimana ini Bu Happy? Ukuran keberhasilan rencana saya tentu saja lebih kepada si anak ini, satu anak ini nih ya Pak ya. Iya. Ketika si anak ini motivasinya sudah bagus, saya lihat dia sudah antusias, ketika saya menjelaskan dia fokus kepada saya, ketika dia nanti ada praktek, dia bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ini ukurannya arahnya ke situ Pak. Kalau memang dia belum, berarti kan belum berhasil. Iya. Ngoten Pak. Mungkin lebih kepada memberikan motivasi ya Pak kepada anak. Iya betul sekali. Jadi begini ya Bu Happy sudah mempunyai rencana, sudah melakukan aksi, sudah ini. Nah sekarang ini Bu Happy, saya mau bertanya. Komitmen Ibu Happy terhadap rencana aksi Bu Happy ini gimana? Iya Pak. Ya, komitmen saya ya akan menjalankan dengan sesungguh-sungguhnya, sesegera mungkin untuk memperbaiki masalah saya ini tadi Pak. Kalau memang saya harus lebih memotivasi satu anak ini, maka saya akan melakukannya mungkin dengan berbagai macam cara nih Pak. Mungkin dengan pendekatan pribadi, karena saya anggap anak ini adalah anak yang pintar Pak. Kalau saya berikan dia motivasi, setidaknya nanti kan dia bisa berpikir, dia bisa memperbaiki lagi untuk lebih baik lagi. Saya rasa begitu Pak. Iya, bagus sekali Bu Happy. Pendekatan pribadi itu dan rencana-rencana yang tadi itu sudah istimewa sekali Bu. Jadi sudah melibatkan wali kelas, sudah mengidentifikasi ada gangguan psikis atau motoriknya, ternyata semua baik-baik saja. Kemudian melakukan ice breaking, memasukkan permainan sudah tepat sekali Bu. Ditambah dengan pendekatan personal terhadap satu murid tadi yang kekurangan motivasi. Nah, ini Bu Happy. Kira-kira ketika jenengan Bu Happy ini melakukan komitmen, ini siapa Bu? Dan siapa dan apa
yang dapat menjaga komitmen Bu Happy ini? Iya. Yang pertama tentu saja saya dan guru kelasnya nggih, Pak. Saya, guru kelas, oh iya Pak, ada satu lagi Pak ini, harus bersama-sama. Selain saya kan ada guru mapel yang lain juga, ada guru PAI juga. Nanti Oh, kita iya. mungkin akan bersama-sama apabila mempunyai masalah yang sama dengan saya, maka Iya. akan melakukan hal yang sama dengan rencana saya nggih, Pak. Selain itu, saya juga akan menghubungi orang tuanya, Pak. Mungkin saya meminta bantuan orang tua juga Iya. untuk lebih memotivasi putranya ini tadi, karena orang tuanya juga orang tua yang saya anggap modern, mengerti, karena ibunya juga petugas kesehatan dan bapaknya Oh. ini pun juga orang pendidikan gitu, Pak. Oh, begitu. Ya, Nggih. ya, ya. Nanti Ya, ya. kalau misalnya saya mengutarakan isi hati saya tentang putranya ini, setidaknya nanti bapak ibunya pun, orang tuanya pun ikut untuk membantu saya, ngaten, Pak. Bagus Saya rasa sekali, betul. Bu Happy. Iya. Nggih. Itu wah sangat istimewa sekali, Bu. Artinya warga sekolah dilibatkan, orang tua, kepala sekolah, guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam. Nah, Nggih. sekarang satu pertanyaan, Bu, sebelum Nggih. kita akhiri. Tindak lanjut, Bu, dari sesi coaching ini kira-kira apa, Bu Nggih. Happy? Ya, tindak lanjutnya terutama dengan panjenengan, Pak. Saya Iya. berharap nanti bisa tetap berhubungan dengan panjenengan, karena Iya. saya merasa coaching saya dengan jenengan ini menemukan solusi permasalahan. Nanti kalau Oh, bisa gitu kita ya. bisa bertemu lagi, Iya. membicarakan perkembangan si anak ini nanti, Iya. boleh kan, Pak, saya nanti Boleh, menghubungi boleh. panjenengan Saya lagi? terbuka. Nggih. Nggih. Terbuka untuk Bu Nggih. Happy. Ya. Nah, nggih, nanti saya akan menceritakan lebih lanjut bagaimana perkembangan si anak ini. Apakah Ya. dia masih ada di yang sekarang ataukah sudah ada kemajuan, ngoten, Pak. Oke, terima kasih. Nggih. Aduh, tak terasa Bu Happy kita sudah di penghujung waktu ya, Bu Happy. Nggih, Pak. Kita harus mengakhiri percakapan coaching kita nggih, Bu Happy. Saya terima kasih Bu Happy mau bercerita tentang keluh kesahnya Bu Happy. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu Happy, ada 16 menit. Oh, 16 menit. Ya, saatnya saya yang menjadi coach. Nggih. Kita mulai dari 2.04. Baik. Nggih. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam Pak Wasis. Pripun Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Happy. Tetapi Ngoten nggih, Pak. iya, ini ada sedikit masalah Bu Happy. Oh iya. Di dalam tempat saya bekerja, tempat saya ngajar itu ada masalah sedikit yang mengganggu benak saya Bu Happy. Nggih. Nopo Pak Wasis? Masalah nopo Pak Wasis? Kalau boleh Iya, tahu. Bu Happy. Iya, saya akan cerita Bu Happy. Jadi begini, saya itu kan di kelas 5 ya, saya guru kelas 5 atau wali kelas 5. Iya, Dan betul. saya itu tumpuan-tumpuan program itu ada di kelas 5, mulai dari Jambore Ranting, kemudian MAPSI, kemudian KSN, yang tidak kalah hebohnya saat ini adalah ANBK. Nah, ini Bu Happy. Saya terlibat langsung di dalamnya karena saya wali kelas. Yang berikutnya, saya juga proktor Bu Happy. Saya proktor, kemudian saya juga operator dapodik juga. Jadi di sini saya merasa waktu yang saya curahkan ke anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Artinya di sela-sela kesibukan saya tetap memikirkan anak-anak. Nah, permasalahan ini muncul Bu Happy. Ketika saya itu menjumpai anak ini di awal, saya anggap semuanya ini sama karena saya menyambut hangat ketika pandemi ini dinyatakan berakhir dan kita bisa pembelajaran luring atau tatap muka, 100% tatap muka. Saya menyambut ini antusias. Ketika itu
saya MPLS 3 hari. Nah, ini Iya. ada indikasi-indikasi beberapa anak ini yang mulai kelihatan. Ada yang percaya diri, Iya. ada yang disiplin, ada yang rapi, ada Mhm. yang sudah pandai bersolek. Nah, saya awal-awal itu tidak merasakan kejanggalan-kejanggalan ini karena MPLS 3 hari itu saya masih santai-santai sajalah. Iya. Nah, Mhm. di saat itu juga sekolah saya itu mendapat rehab gedung, memang gedungnya sudah tidak Oh, layak, nggih Devi. nggih nggih nggih. Nah, selama itu saya mengajar di rumah orang lain atau Oh, kita pinjam rumah warga. Pada saat itu, kita belajarnya lesehan, tidak pakai meja, hanya kita belajar seadanya. Nah, di sana saya lebih cenderung ke permainan, seolah-olah, saya itu melupakan kalau ini di rumah orang. nggih. Saya ajak bermain, bercerita, itu Iya. saya belum menemui kendala-kendala yang berarti. Iya. Ketika ini, apa namanya, ada pembelajaran tentang membuat paragraf, kemudian Mhm. mencari ide pokok, kemudian menentukan ide pokok, kemudian Mhm. mencari kalimat penjelas. Lah Nggih. ini saya mulai menemukan nih Bu, masalahnya Bu. Iya. Ternyata terindikasi ada 4 anak itu tidak bisa membaca Bu. Oh, Saya ngerti. di sini mulai, hati ini mulai cemas. Nggih. Bagaimana dengan progres-progres yang saya sampaikan tadi Bu. Mhm Terus mhm. kemudian, eee, saya mencoba menganalisis itu ternyata dari keempat anak itu hanya 1 anak yang sudah bisa katakanlah membaca agak lancar. Contoh ya, Oh, Bu, ya, iya. misalnya membaca asesmen nasional, itu Iya. membacanya agak lama. Asesmen itu sekitar ada 2 detik baru Nggih. nasional, seperti itu. Artinya anak-anak ini tadi tidak ada masalah. Nah, setelah itu saya mengamati yang 3 anak ini, Bu. Nggih. Adakah masalah motorik atau masalah Iya. intelijensi? Mhm. Ternyata saya tarik-tarik ke belakang di kelas 4, 3, 2, 1, dan di situ saya Mhm. memang menemukan, oh saya baru sadar karena ini mungkin pasca pandemi. Nah, Mhm. selama pandemi itu anak-anak ini Bu, ada 1 anak itu ketika pengerjaan progres selama daring itu dikerjakan orang tuanya. Oh, nggih nggih. Biasanya Nah, begitu. Iya iya. terus 1 anak lagi ini tidak punya Mhm. perangkat Bu, baik Oh, HP iya. maupun laptop tidak punya. Mhm mhm. Terus kalau yang satunya itu memang kurang perhatian ya Bu, bapak ibunya kan Mhm. pedagang, jadi dia perangkat sepertinya punya, Nggih bisa, tapi nggih nggih. tidak dimanfaatkan secara maksimal. Iya. Nah, sekarang ini kan sudah pindah Bu, sekolahnya sudah jadi. Iya. Nah, dan ini duduknya kan sudah satu-satu pakai kursi Nggih meja. nggih. Betul betul. Nah, ini mulai kelihatan nih ketika saya menyampaikan beberapa kalimat yang harus ditulis atau mungkin mencatat di papan tulis. Nggih. Anak-anak yang tidak ada gangguan ke arah sana, artinya tidak ada kelemahan Lancar nggih, membaca, Pak. lancar, 1 Iya. menit, 2 menit kayak gitu sudah selesai, Iya Pak, sudah iya. gini. Mhm Saya amati mhm. 4 anak ini ternyata kok ada masalah ya, Iya. serius ya? Iya. Nah ini Baby yang membuat Mhm. saya istilahnya berpikir lebih dalam Nggih nggih. tentang progres-progres yang ada di kening saya, yang ada di benak Heeh saya yang heeh saya heeh. sampaikan tadi, Oke Bu oke Evi. oke. Nggih nggih. Iya. Kira-kira, dari pembicaraan sore ini, apa Pak Wasis yang ingin panjenengan dapatkan? Saya pengen ini, Bu Evi, target saya tidak istilahnya tidak panjang lebar lah, target saya 4 anak ini bisa membaca cepat, skimming lah. Nggih. Karena di materi kelas 5 saya apalagi ini tinggal paruh ya, Bu, ya. Nggih. Ini sudah semester 1 sudah lewat, Iya. separuh. Artinya saya harus mengejar sisa katakanlah 8 bulan ini, karena Mhm. progres nanti naik kelas 6 itu harus bisa, kalau semacam itu Mhm nanti mhm. gimana? Ya itu, Iya. Bu, pada intinya saya harus, target ini
terpenuhilah begitu. Nggih. Nah, kira-kira apa Pak yang panjenengan lakukan untuk si anak ini? Nah, ini Iya Bu. bagaimana? Apakah sudah ada mungkin treatment perlakuan untuk si keempat anak ini, Pak? Iya Bu. Jadi saya itu sudah melakukan ini ketika masih belajar di rumah warga. Oh, Ini ngoten. pembelajaran saya pisah. Saya melakukan pembelajaran kelas rangkap. Jadi Nggih. yang 4 anak itu saya pisah. Nggih. Anak-anak, kamu tidak usah bersedih, tidak usah merasa dibedah-bedahkan, karena ini Nggih. memang anak-anak semua ini harus bisa menyadari kamu ketinggalan di dalam kompetensi membaca ini. Dan ini sudah semestinya kelas 5 itu kompetensi dasarnya itu bukan lagi membaca, tetapi Betul. menjelaskan, mendefinisikan, mendeskripsikan, Nggih. menyebutkan dengan benar. Nah, ini kamu harus kuasai ya. Iya. Saya pisah Bu itu Bu, saya pisah, kemudian saya amati progresnya, ya menurut saya kurang maksimal Bu, karena apa? Saya ngajar di kelas yang sebelah, yang katakanlah tidak ada Iya. gangguan dalam membaca. Selesai itu Kembali saya lagi ke 4 anak ini ini. tadi. Iya betul, itu peningkatannya kecil sekali Bu. Nggih. Saya juga terus bingung ini, gini kalau kayak gini terus gimana? Saya sudah menghubungi orang tuanya. Oh, sudah Bahkan dengan orang tua juga nggih? sudah Oh. saya menghubungi orang tuanya. Saya sampaikan pribadi juga, terus di grup juga. Di grup Iya. itu suatu ketika sengaja saya pulangkan paling akhir, karena mengingat dalam pembelajaran hari itu kurang pendampingan. Nah, saya pulangkan akhir, saya sampaikan di grup. Karena kan di sekolah saya itu biasanya dijemput nih Bu Happy kalau pulangnya anak-anak itu. Nanti biar nggak menunggu terlalu lama, saya sampaikan, Bapak Ibu, anak-anak ini atas nama 4 anak itu saya sebutkan semua, saya pulangnya nanti belakang, karena saya masih mengajari membaca, karena 4 anak ini terindikasi tidak bisa membaca lancar. Saya sampaikan seperti itu. Itu sebenarnya sudah saya tahan-tahan itu, saya berusaha tenang, tetapi saya pikir-pikir ini merupakan masalah serius nih, ini kelas 5 nih kayak gitu. Iya. Terus saya sampaikan kepada pimpinan Bu, kepada kepala Oh, sekolah. nggih. Kepala Langsung sekolah. kepala sekolah bagaimana tanggapannya? Kepala sekolah menyambut baik Bu dengan apa yang saya lakukan. Nggih. Terus kemudian, "Baik Pak Wasis, itu bagus, itu memang harus begitu." Beliau juga menyadari, "Oh ini Pak, pasti ini akibat selama pembelajaran di daring itu, karena pandemi COVID-19 itu." Nah, terus gimana Pak? Ya harus begitu, targetnya harus bisa membacalah. Oh iya Pak, siap. Terus bagaimana Pak? Saya pindah di gedung baru ini kan September masuknya minggu kedua sih Bu. Nah itu mulai terasa, tadi di awal saya cerita, oh setelah kemandiriannya itu mandiri sendiri kelihatan nih. Saya terus cari akal, aduh kalau kayak gini caranya repot ini, nanti kita dengan kesibukan saya yang begitu berat tadi saya sampaikan, akhirnya saya menggandeng guru TK. Kebetulan guru TK itu rumahnya dekatlah dengan sekolah itu. Jadi sekolah kami itu berdampingan dengan TK, Bu guru TK-nya itu juga dekat. Kemudian saya menghampiri rumahnya, saya istilahnya minta pertolongan. Saya sampaikan masalah saya ke beliau dan beliau bersedia. Bersedia dalam artian saya minta tolong untuk istilahnya menemani belajar membaca. Dan beliau bersedia. Saya sampaikan ke anak-anak, kamu mau nggak ini belajar membaca sama Bu Guru TK ini? Mau. Ternyata anak-anak ini antusias sekali. Oh, berarti tidak ada hambatan ya Pak di anak ya? Tidak ada hambatan, tidak ada yang malas atau gimana. Karena di dalam kelas tuh anak-anak sudah merasa ini Bu, sudah merasa aku ini belum bisa baca loh, tapi di kelas 5, sebentar lagi kelas 6. Berarti mereka menyadari ya Pak ini ya? Menyadari. Kalau memang kurang ya dari teman-teman. Iya, mereka menyadari. Kemudian saya sampaikan itu, saya sampaikan jadwalnya, kamu 1 minggu
4 kali pertemuan, nanti kamu belajar yang baik, yang maksimal, kesuksesan kalian itu tidak ditentukan dari ini. Ini Iya. kalau kamu bisa keluar dari zona ini, insya Allah nanti kamu akan menemukan kesuksesan. Kamu jangan berkecil hati. Penting pokoknya kamu belajar dan ingat tidak usah memikirkan biaya ini. Saya sampaikan seperti itu. Ngaten nggih. Saya Ya, rasa usaha Pak Wasis sudah cukup bagus sekali nggih. Mulai ya, dari kelas rangkap. Ternyata Pak Wasis ketika di kelas rangkap ini tadi tidak bisa maksimal karena ya, memang harus selain mengajar anak juga dengan tugas-tugas Pak Wasis yang lain. Kemudian ya, Pak Wasis juga sudah bekerja sama dengan kepala sekolah. Kepala ya, sekolah pun juga mendukung usaha-usaha Pak Wasis dan Pak Wasis pun bekerja sama dengan guru TK. Nah, ini juga ya. sudah apalagi dengan biaya sendiri nggih, Pak, nggih? Iya, saya biaya sendiri. Walah, nggih. Iya. Nah, ini untuk mungkin kalau dari anak tidak ada hambatan nggih, Pak? Ataukah mungkin ada hambatan yang lain, Pak, dari mungkin orang tua atau dari lingkungan yang lain mungkin, Pak? Kalau hambatan saya kira tidak ada, Tidak Bu. ada ya? Anak-anak itu tidak ada Anak-anak indikasi gangguan apapun tidak tidak ada. ada ya? Motoriknya normal, Nggih. apa Intelektualnya ya, mungkin intelek tidak ada sama masalah, nilainya Bu. oh gitu Tidak ya, ada masalah. normal nggih, Pak, nggih? Normal, keempat anak itu ketika ada pembelajaran matematika tentang perkalian, tentang ini bisa. Oh, Ini ngaten. terbukti, iya Bu, terbukti ketika pembelajaran di akhir itu pernah saya sampaikan semacam kuis, nanti yang bisa menjawab pulang lebih awal. Ternyata anak 4 ini tidak pernah pulang belakangan loh Bu. Oh, begitu. Nggih. Iya. Bagus. Iya. Kalau dari orang tua bagaimana Pak Wasis? Orang tua itu tadi, ada yang sibuk berdagang sehingga Heeh. mengabaikan, kualitas pendidikan Oh, anaknya. ngaten. Kemudian Iya. yang satu itu, yang dagang itu 2 Bu, hampir Mhm. sama seperti itu. Kalau Mhm. yang satu itu dari keluarganya itu saudaranya banyak Bu, dia Oh, itu gitu. saudaranya 7 kalau tidak salah. Mhm. Dia anak nomor 4 kalau tidak salah, ada Nggih. punya kakak itu di atasnya itu 3, terus adiknya itu 2. Sekarang adiknya kelas 2, terus yang Mhm. adik bayinya masih umur berapa tahun Mhm. gitu. Kalau saya di kelas juga saya sampaikan, "Nanti kalau kamu kesalip adikmu gimana?" Gitu. Mungkin ini kurang perhatian nggih, Pak, dari orang tua ya? Saya kira itu Ibu, kurang Mhm. perhatian. Nggih. Saya rasa, yang sudah Pak Wasis lakukan sudah cukup bagus juga nggih, mulai dari itu tadi dan sampai ke orang tua juga. Kira-kira Pak, untuk jangka waktunya panjenengan, bekerja sama dengan guru TK ini sampai berapa lama, Pak? Saya mentargetkan 1 bulan di awal, Bu, nanti Nggih. saya evaluasi secara keseluruhan. Saya sudah Nggih. sampaikan sama Bu guru TK, "Bu, ini Mhm. target saya 1 bulan harus bisa Mhm. membaca cepat, bisa membaca skimming." Dan Ngoten saya juga nggih. tidak lepas tangan, saya pantau Mhm. terus, saya cross check dari Bu guru TK, saya cross check ke anak-anak, kemarin Mhm. diajari apa. Kemudian Heeh. saya cross check ke Bu guru TK-nya, "Bagaimana Bu, anak-anak saya yang saya titipkan setelah Nggih. selesai sekolah? Ini Mhm. Bapak, yang satu sudah bisa membaca begini-begini, yang 3 ini, agak lumayan, yang satu artinya 3 itu Mhm. tadi 2, yang 2 sudah lumayan, sudah tahu Nggih. huruf, yang satu itu tidak mengerti. Saya kok bisa begini?" Lah itu Bu guru Nggih. TK-nya juga sempat heran, padahal dulu TK-nya baik-baik saja loh Pak. Loh iya makanya Oh, ini saya iya nggih. betul. Ya mungkin Mhm. karena satu kurang perhatian, terus Nggih. kemudian mengabaikan ini, Mhm. pasca pandemi ini loh Bu. Oke. Kita yang perlu bekerja ekstra lah menurut saya seperti itu. Betul. Nggih, Pak Wasis. Saya rasa nggih sudah cukup baik sekali nggih usaha panjenengan, untuk menjaga komitmen panjenengan bagaimana, Pak? Saya komitmen ini gini Bu, itu Mhm. tadi, saya kan sudah berkomitmen 1 bulan ini ya, 1 bulan harus bisa. Nah ini komitmen ini saya jaga, saya pantau terus dari Bu guru TK, saya Iya. pantau anak-anak, saya pantau Nggih. bahkan saya lihat diajarin nulis apa, saya lihat bukunya, Heeh. dan itu pun juga saya menitipkan suatu bacaan Bu, kepada Bu guru Nggih. TK. Nggih. Saya mencetak ya, nge-print preambul
Undang-Undang Oh, Dasar nggih 1945 nggih. itu saya Nggih cetak 4. nggih. Bu, ini coba Bu, ini untuk kontrol ya Bu ya, target Nggih. saya Heeh heeh. ini nanti bisa Mhm. membaca inilah pembukaan Iya. sampaikan Nggih. seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Wasis, nggih, sudah bagus sekali programnya. Kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Tindak lanjut dari program Nggih. ini ya Bu ya, Mhm. saya menunggu waktu ini di sela-sela istilahnya kontrak saya dengan Bu Guru TK itu 1 bulan, nanti Nggih. ternyata kalau program ini kita ngomong jeleknya sajalah, misalnya kalau target tidak terpenuhi ya tetap Iya. saya perpanjang lagi nanti 1 Waduh, bulan nggih lagi. nggih nggih nggih. Iya, ya Sampai terpaksa sampai dengan lebih biaya heboh sendiri gitu lagi ya? tidak apa-apa, Bu. Nggih Tidak nggih nggih. apa-apa, Nggih karena saya nggih. sudah ini ya, pokoknya harus, untuk kebaikan orang lain demi bangsa itu tidak masalah kalau menurut saya, gitu. Nggih 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 nggih. Nggih, sudah bagus sekali nggih Pak Wasis, jenengan juga guru yang hebat nggih. Apalagi sudah mengupayakan berbagai macam cara sampai dengan panjenengan pun mengeluarkan biaya. Ini juga sudah saya berikan apresiasi yang terbaik kagem panjenengan. Semoga nanti kucing-kucing berikutnya kita bisa bertemu lagi, nggih. Amin, Nggih, ya. mungkin kita bisa bertemu tidak hanya di tatap maya, tapi langsung bertatap muka, ngaten nggih Pak Iya, Wasis. Nggih, saling saya berbagi juga ilmu. saya juga senang Bu Happy bisa kucing Nggih, dengan jenengan, saya berharap bisa tetap, nyatalah nggih, tidak virtual, nggih, tidak maya seperti ini, nanti kita bisa ngomong tanpa ada batasan waktu. nggih. Dan itu tadi Bu, saya merasa senang jenengan bisa menguatkan kepercayaan saya, keyakinan Nggih saya, nggih. jadi saya semakin mantap untuk melakukan progres-progres yang saya ceritakan tadi. Nggih nggih. Nggih, matur suwun Pak Wasis, sama-sama belajar nggih, untuk menjadi Iya, yang terbaik untuk nggih anak didik kita. nggih. Matur suwun Pak Wasis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu Happy, ini lebih dari 15 menit, Nggih. mestinya tadi selesai di 19. 2.19. Nggih. Sekarang kita mengerjakan ini ya Bu, apa namanya, Refleksi. refleksi, nggih. Heeh. Pak Upit mungkin bisa on cam dulu Pak, biar ketika ngambil gambarnya Pak Upit ada di dalamnya.
Pak Wasis, Bu Happy bisa kembali ke main room. Siap, Bapak. Oke, monggo.